Hai, menjelang akhir tahun, intensitas hujan di Indonesia akan semakin meningkat dan biasanya ketika hujan selalu diikuti dengan adanya petir. Apakah kamu tahu bahwa faktanya fenomena petir dapat kita temui dengan mudah di kehidupan sehari-hari? Ketika kita berjalan di atas karpet dan kemudian kita memegang gagang pintu, terkadang kita akan merasakan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang dinamakan listrik statis. Listrik statis bermuatan listrik yang sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua benda secara bersamaan, sedangkan fenomena petir yang biasa kita temui di langit merupakan fenomena yang sama namun dengan skala yang lebih besar. Pada awan hujan atau awan cumulonimbus, terdapat partikel es yang bergesekan satu sama lain yang menyebabkan meningkatnya muatan listrik di dalam awan. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua muatan ini bekerja persis seperti magnet, di mana muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik dan muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Pada kasus petir, awan hujan berisi muatan positif pada bagian atas dan muatan negatif pada bagian bawah awan. Ketika ada benda yang bermuatan positif mendekati awan seperti pohon atau menara, maka boom, petir akan menyambar benda tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, mitos mengenai petir yang tidak bisa menyambar di tempat yang sama adalah salah besar. Karena faktanya banyak menara, gedung, maupun pohon di dunia yang tersambar petir berulang kali. Semua petir yang menyambar memiliki suhu yang sangat tinggi dan panas inilah yang menyebabkan suara guntur terjadi. Hal ini terjadi ketika setiap partikel yang ada di udara menerima panas yang sangat ekstrim dari petir. Sehingga setiap partikel yang terkena petir bergerak sangat cepat yang mengakibatkan partikel dengan suhu lebih rendah di sekitarnya terlempar menjauh dengan sangat cepat. Dan pergerakan inilah yang kita dengar sebagai guntur. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu yang kemudian diikuti suara guntur beberapa detik kemudian. Untuk info tambahan, faktanya setiap satu sambaran petir mengandung energi yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu 100 watt selama 3 bulan. Gratis! Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu dapat mengolah energi petir? Ceritakan jawabanmu di kolom komentar. Kamu punya pertanyaan seputar sains? Tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar atau gabung bersama kami di Facebook dan Instagram kami dan klik subscribe untuk video baru setiap minggunya. Jangan sampai kelewatan ya.